akan belajar mengenai Structural Equation Modeling atau SEM, di mana materi ini merupakan materi praktikum minggu ke-9 untuk metode riset sosial dan bisnis, kelas A tahun 2022, Departemen Statistika Bisnis Fakultas Vokasi ITS. Ya, apa itu SEM? SEM adalah analisis statistika yang mengkombinasikan beberapa aspek yang terdapat pada multiple regression analysis dan faktor analisis untuk mengestimasi beberapa persamaan secara simultan. Ya, jadi kalian sudah belajar multiple regression analysis ya, atau analisis regresi berganda pada metode regresi. Selain itu juga di metode riset sosial dan bisnis juga kalian juga sudah belajar mengenai faktor analisis faktor gitu ya. Jadi SEM itu mengkombinasikan antara regresi berganda kemudian dan faktor analisis gitu ya. Jadi prinsipnya adalah regresi berganda dan analisis faktor. Nah, di mana nanti regresi berganda ini nanti ada yang namanya analisis jalur kapan hari sudah kita pelajari juga ya melalui modul pembelajaran. Harapannya teman-teman bisa memperhatikan dan bisa membaca dengan metode modul tersebut ya. Dari modul tersebut bisa istilahnya bisa ngeran untuk analisis PET dan memahami apa itu analisis PET. Harapannya seperti itu. Kemudian SEM itu disebut juga dengan metode atau model struktur kovarian atau model RISREL, Linear Structural Relationship gitu ya. Nah, untuk runningnya sendiri ada aplikasi juga yang namanya RISCAL. Ya, jadi RISCAL ini memang ditujukan untuk SEM, tetapi memang ada beberapa aplikasi atau software gitu ya yang bisa menangani mengenai kasus SEM itu sendiri. Ya, ada dua hal yang dilakukan dan dihasilkan dalam SEM, yaitu yang pertama, mengestimasi beberapa persamaan yang saling berhubungan secara simultan dengan output model struktural atau struktural model. Yang kedua, merepresentasikan variabel-variabel laten atau construct atau laten atau unobserved variables berdasarkan variabel-variabel indikator atau manifest atau observed variabel dengan output model pengukuran atau measurement model. Jadi, di SEM ini kita belajar bagaimana merepresentasikan variabel konstruk. Variabel konstruk itu tidak bisa terukur ya, tidak dapat diukur atau tidak dapat diobservasi, gitu ya, berdasarkan variabel-variabel indikator, ya, variabel pembentuk, ya, manifest atau observed variabel. Jadi misalkan ada kemarin kita sering mendengar ya, saya sering mendengar menjelaskan misalkan manajerial misalkan. Kemampuan manajerial seseorang itu tidak bisa diukur secara langsung, ya. Kemampuan manajerial misalkan. Nah, ini tidak bisa diukur secara langsung. Misalkan kemampuan manajerialnya Mas Al misalkan 7,5. Ya, ini nggak bisa langsung diukur 7,5 nggak bisa. Kita harus mengukur atau melihat dari beberapa aspek yang terkait dengan manajerial itu sendiri. Misalkan yang pertama adalah kemampuan komunikasi, misalkan. Komunikasi, ya, misalkan ya. Yang kedua, misalkan orang manajerial itu biasanya terkait apa? Coba, selain komunikasi, ya, selain komunikasi, misalkan kita bicara tentang kedisiplinan seseorang itu ya, disiplin. Ya, disiplin sendiri juga macam-macam ya, nanti bisa di banyak indikatornya ada. Misalkan disiplin tentang waktu, tentang apakah suka melanggar peraturan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, misalkan komunikasi, disiplin, juga loyalitas misalkan.
Biasanya kalau orang manajerialnya tinggi, ya loyalitas terhadap suatu organisasi juga cenderung tinggi, gitu ya. Seperti itu. Karena dia memiliki sifat kepemimpinan, sehingga loyalitasnya juga terhadap suatu organisasi juga harus tinggi, gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini, komunikasi, disiplin, loyalitas itu kita bisa nilai ya dari variabel indikator. Ya, nah nanti dari variabel-variabel indikator ini mampu merepresentasikan suatu manajerial tadi, di mana nantinya kita akan menggunakan model pengukuran atau measurement model. Ya, selain itu juga mengestimasi beberapa persamaan yang saling berhubungan secara simultan. Simultan ini apa? Serentak ya, secara serentak dengan output model struktural ya, atau struktural model. Nah, konsep dari SEM sendiri yang pertama adalah berguna untuk menguji model yang dihipotesiskan dengan data yang dipunya. Yang kedua, model hipotesis dapat diperoleh dari teori yang berkaitan atau dugaan-dugaan yang logis yang akan diuji kebenarannya. Jadi, model hipotesis konsepnya adalah, konsep pada SEM itu adalah model hipotesis itu sudah diperoleh dari teori yang berkaitan. Ya, dari teori yang berkaitan atau dugaan-dugaan yang logis. Kayak misalkan tadi manajerial, itu diukurnya atau diperolehnya dari apa saja. Itu sudah tergantung atau diperoleh dari teori. Ya, kalian sudah belajar kan terkait CFA, Confirmatory Factor Analysis? Ya, Confirmatory Factor Analysis itu diperoleh dari mana? Dari suatu teori. Ya, seorang statistik kita tidak bisa atau kurang mampu menjustifikasi suatu teori-teori tertentu, misalkan psikologi atau apa ya, eh, kemampuan sumber daya manusia gitu ya. Ya, kita hanya bisa literatur gitu ya, meliterasi atau membaca literatur yang ada. Oh, ternyata untuk membentuk manajerial dibentuk dari sini dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, itu konsep dasarnya. Kemudian, model mencakup variabel konstran tadi sudah kita jelaskan ya, saya jelaskan ya, atau laten atau unobserved variabel dan variabel indikator itu sendiri. Manifest atau observed variabel pada model full SEM. Pemodelan SEM merupakan suatu metode hipotesis testing atau suatu metode pengujian hipotesis yang dikenal dengan istilah konfirmatori. Makanya konsepnya adalah SEM, ya, SEM itu gabungan dari CFA ditambah analisis jalur. Makanya eh, kita pelajari dulu apa itu CFA, apa itu analisis jalur gitu ya. Nah, ini konsep dasarnya yang harus kalian pelajari. Mudah kok. Nanti ketika kalian praktikum, insya Allah mudah. Ya, jadi SEM itu gabungan dari CFA atau Confirmatory Factor Analysis dan analisis jalur atau analisis path, gitu ya. Ya, ini untuk mengulas saja beberapa eh, istilah ya yang ada di path analysis, supaya kalian juga nggak bingung. Ya, nanti ketika kita bicara variabel, apa itu variabel eksogen, apa itu variabel endogen, kalian supaya tidak bingung ya. Ya, jadi model jalur adalah suatu diagram yang menghubungkan antara variabel bebas, perantara, dan tergantung gitu ya. Silakan dibaca sendiri keterangannya. Jalur penyebab untuk suatu variabel yang diberikan melalui pertama. Nah, ini jalur ya, jalur penyebab.
ya, eh, garis jalurnya ya, jalur-jalur kan ada kalau di hubungan, di pola hubungan itu kan ada sebab akibat gitu ya. Nah, ini jalur jalur penyebab ya. X mempengaruhi Y. Ini satu mempengaruhi tiga. Satu mempengaruhi dua. Nah, di SEM sendiri itu sering dikenal ada namanya variabel eksogen. Apa itu variabel eksogen? Variabel ya. Ini ada keterangannya. Variabel-variabel eksogen dalam suatu model jalur ya, ialah semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada anak panah yang menuju ke arahnya. Kalau kalian belajar regresi, ya, ada variabel X, ada variabel Y, ya. X itu biasanya kalau di SEM kita kenal dengan nama variabel eksogen, ya, eksogen. Karena dia berdiri sendiri, independen sifatnya ya. Karena dia tidak ada anak panah. Apa sih anak panah itu, Mas? Ya, anak panah itu menghubungkan, jadi misalkan ini ya, variabel satu mempengaruhi, ya, kalau kalau panahnya gini berarti mempengaruhi variabel dua. Variabel satu ini disebut eksogen, ya. Karena apa? Karena tidak ada panah, karena tidak ada panah. Kecuali yang ini ya, kecuali yang ini. Kalau yang ini berarti dia nanti kita pelajari ya. Ini khusus ya. Ini hanya untuk menghubungkan saja pola hubungan. Tapi kok misalkan ini satu ya, kemudian digambarkan seperti ini dua, misalkan tiga gitu ya. Nah, variabel satu ini disebut dengan eksogen, ya, variabel eksogen. Variabel dua ini bisa disebut endogen, bisa disebut dengan ada namanya kalau di SEM itu ada namanya variabel intervening. Nanti kita belajar di selanjutnya ya. Ada intervening atau moderasi. Ya, tapi dipahami dulu. Ya, kalau kalau eksogen tadi ini berkaitan dengan variabel X ya atau independen. Nah ini ya tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau tidak ada anak-anak panah yang menuju ke arahnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, rekan-rekan. Nah, jika antara variabel eksogen dikorelasikan, maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah kepala dua. Ya, anak panah kepala dua. Nah, ini anak panah kepala dua ini menunjukkan adanya korelasi. Biasanya korelasi persen. Ya, LXY. Ya, emang agak sulit ya, tapi kok kalian paham konsepnya, insya Allah lebih mudah. Kurang lebih seperti itu. Intinya adalah variabel eksogen, ya. Biasanya kok teman-teman belajar SEM, variabel eksogen itu adalah X-nya, Y-nya itu adalah endogennya. Ya, nanti ada keterangan lebih lanjut. Ada endogen. Oke, kita lanjut. Nah, ini variabel endogen ialah variabel yang mempunyai anak panah menuju ke arah variabel tersebut. Ya, jadi eh, yang dipengaruhi, ya, yang mempengaruhi apa yang dipengaruhi coba? Y, Y satu mempengaruhi dua, ya satu dipengaruhi dua. Berarti yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi? Satu mempengaruhi dua. Ya, ini variabel endogen. Tapi nanti
teman-teman perlu perlu belajar juga terkait variabel moderasi. Biasanya kalau di SEM itu nggak cuman variabel eksogen endogen, tapi nanti ada variabel moderasinya. Ya, kita pahami dulu variabel endogen itu seperti apa. Variabel endogen adalah variabel yang mempunyai anak panah menuju ke arah variabel tersebut. Ya, ada anak panah yang menuju variabel tersebut. Nah, ini seperti ini. 2 ini endogen. 3 juga endogen. 4 juga endogen. Ya. Nah, kalau teman-teman belajar regresi, ya, teman-teman belajar regresi, variabel Y itu pasti dia menghasilkan suatu apa? Kalau pemodelan regresi Y pasti menghasilkan error atau garat. Ya, sama juga dengan di SEM, ya konsepnya setiap kali ada variabel yang menjadi endogen, dia harus diberikan variabel error. Ya, seperti ini. 2 itu termasuk variabel endogen, makanya dia dikasih error. 3 juga sama, karena dia ada 1 mempengaruhi 3, 2 mempengaruhi 3, maka dia juga dikasih variabel error. Begitu juga dengan 4, coba kita lihat. Nah, di sini ya 4 ya. Nah, 4 itu dia kenapa dikasih variabel error? Ya, karena dia merupakan variabel endogen dari mana? Dari 1 ke 4, 3 ke 4, 2 ke 4. Ya. Ini yang disebut dengan variabel endogen. Ya. Biasanya di apa namanya ditandai dengan adanya anak panah yang mengarah ke variabel tersebut. Kenapa 1 kok tidak termasuk tidak ada ekornya gitu ya? Kenapa? Karena dia termasuk variabel eksogen. Ya, variabel eksogen itu adalah suatu variabel yang tidak apa? Tidak ada hubungan sebab akibatnya. Dia independen. Dia hanya bisa mempengaruhi variabel yang lain. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, sudah jelas ya perbedaan variabel eksogen dan endogen. Saya kira juga harapannya juga sudah cukup jelas karena ini memang konsep dasarnya untuk SEM. Ya, next. Ya, koefisien jalur atau pembobotan jalur. Ya, biasanya disebut dengan beta. Ya, yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel tergantung dalam suatu model jalur tertentu. Ya, oleh karena itu, jika suatu model-model mempunyai 2 atau lebih variabel atau lebih variabel-variabel penyebab, ya, nah ini merupakan koefisien regresi parsial ya. Kalian sudah belajar ya. Ini regresi berganda, tapi untuk menghitungnya juga nggak perlu khawatir ya kalau kalian menggunakan SEM, kalian bisa menggunakan aplikasi tertentu atau software tertentu langsung keluar outputnya seperti itu ya. Tapi konsep dasarnya sama seperti regresi pada umumnya ya. Nah, nanti kalian bisa menggunakan data yang sudah distandarkan. Jadi kalau di Amos itu ada namanya standardize gitu ya. Standardize itu nanti bisa digunakan ketika variabelnya juga ini ya mengukur besarnya pengaruh ya, mengukur besarnya pengaruh dari suatu variabel. Ya, kita bisa menggunakan nilai standardize-nya untuk melihat melihat seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Sama sebetulnya seperti ketika kalian belajar regresi. Ya, variabel-variabel eksogen yang dikorelasikan. Ya,
Jika semua variabel endogen dikorelasikan, maka sebagai penanda hubungannya ialah anak panah yang dengan dua kepala. Ya, variabel eksogen yang dikorelasikan itu yang ini. Ya, eksogen yang dikorelasikan. Ini korelasi. Korelasi antara variabel 1 dan 2. Ya, ini hanya menghubungkan suatu korelasi. Tapi kalau ini satu 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 anak panah ini, ya, berarti menunjukkan apa? Satu mempengaruhi dua. Coba kita pelajari ini ya, jalurnya ya. Satu mempengaruhi dua, dua mempengaruhi tiga, ya. Dua mempengaruhi tiga, ya. Nah, ini koefisien jalurnya. Nah, ini koefisien jalurnya ini. Ya, bisa dipahami. Saya kira juga harapannya juga cukup jelas ya. Nah, satu bisa juga mempengaruhi tiga. Nanti ada namanya direct dan indirect effect. Ya, kalau satu, kedua, habis itu baru ketiga, ini namanya indirect. Satu ketiga, tapi melalui dua. Tapi melalui dua dulu. Ini dua, ini tiga. Tapi kalau satu langsung ketiga, ini namanya biasanya disebut dengan direct effect. Ya, kalau satu ketiga langsung direct effect. Tapi kalau satu, dua, ketiga, nah ini jalurnya ya. Ini A, ini B, sama saja, ya. Cuman dia ada variabel moderasi ya, mediasi ya. Itu biasanya disebut dengan indirect, ya. Indirect artinya pengaruh tidak langsung, ya. Satu nggak langsung ketiga, tapi satu kedua dulu baru ketiga. Ini biasanya sebagai contoh, kita sering ini ya, misalkan loyalitas misalkan ya. Loyalitas. Loyalitas itu biasanya tergantung dari apa sih? Ya, biasanya kalau eh, teman-teman belajar itu kan banyak ya sumber, kalau kalian belajar terkait sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia kan banyak tuh. Biasanya misalkan manajerial ya, misalkan ini manajerial, manajerial dipengaruhi oleh suatu apa kira-kira. Misalkan misalkan ini deh, ini loyalitas ya, ini loyalitas. Loyalitas ya. Kemudian ini manajerial misalkannya. Manajerial mempengaruhi loyalitas. Nah, manajerial terkadang terkadang ya ada yang namanya apa? Input ya, input outcome misalkannya. Nah, misalkan seseorang eh, loyalitas seseorang ya, loyalitas seseorang itu tergantung dari bagaimana cara dia memimpin. Ya, cara memimpin seseorang mempengaruhi suatu loyalitas atau suatu pembawaan orang, suatu pembawaan karyawan gitu ya. Itu mempengaruhi loyalitas juga dari untuk suatu perusahaan. Tapi kemampuan manajerial ini juga terkadang itu dipengaruhi oleh input outputnya, input outcome-nya, misalkan pendapatannya atau suatu karyawan itu merasa stres nggak sih? Ya,
Misalkan kemampuan manajerialnya bagus, tapi ketika dia stres, nah kan dia otomatis loyalitasnya akan berkurang kan? Nah, itu dia ada suatu variabel moderasi namanya, input outcome-nya. Nah, ini juga diukur. Bisa jadi manajerial dan loyalitasnya dia berpengaruh, tapi bisa jadi justru malah yang lebih tinggi itu melewati input outcome-nya misalkan. Ini input outcome-nya. Jadi diukur, misalkan tingkat kesetresan suatu karyawan, kemudian apa aja yang didapatkan, gitu ya, dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu ya, kurang lebihnya. Nah, istilah gangguan tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi residu atau error atau gala itu biasanya mengikuti variabel endogennya. Ya, dengan modifikasi jalur, nilai dari suatu jalur gabungan adalah hasil semua koefisien jalurnya, dekomposisi pengaruh, signifikansi, dan model keselarasan. Ya, kita bisa menggunakan T, uji T untuk parsialnya dan F. Ya, biasanya kita menggunakan ANOVA biasanya ya untuk regresi. Ya, tergantung softwarenya juga gitu ya. Tapi kebanyakan memang standarnya untuk SEM adalah uji T dan uji F gitu ya. Ya, jadi uh, ada anak panah dengan satu kepala dengan dua kepala. Kalau satu kepala itu seperti ini, ya, ini satu kepala. Tapi kalau dua kepala, biasanya kok tapi kok di SEM itu dia melengkung ya. Ya. Nah ini, jika ingin menggambarkan penyebab, maka kita menggunakan anak panah dengan satu kepala. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya, yang menunjukkan satu arah. Jadi X mempengaruhi Y. Adapun untuk menggambarkan korelasi, kita menggunakan anak panah yang melengkung. Ya, dengan dua kepala yang menunjukkan dua arah. Ada kalanya hubungan sebab akibat menghasilkan angka negatif. Ya, untuk menggambarkan hasil yang negatif digunakan garis putus-putus. Tapi biasanya kalau garis putus-putus itu jarang sekali ya, biasanya menggambarkan modelnya saja. Tapi kok ketika kalian nganting nggak pengaruh ya garis putus-putusnya. Oke, saya lanjutkan. Pola hubungan tadi sudah saya jelaskan ya. Rekursif, model penyebab yang mempunyai satu arah. Kalau model non-rekursif, kebalikannya ya, disertai arah yang bolak-balik. Kalau rekursif dia satu arah, hanya satu arah saja. Kalau non-rekursif dia model penyebab dengan disertai arah yang membalik. Ya, ada hubungan sebab akibat. Nah, direct effect, pengaruh langsung yang dapat dilihat dari koefisien jalur dari satu variabel ke variabel lainnya. Nah, indirect effect, urutan jalur melalui satu atau lebih variabel perantara. Jadi kalau di SEM itu ada namanya variabel perantara. Kalau di sini ada X, ya, mempengaruhi Y, ya. Tapi sebelum itu kita bisa meneliti melalui biasanya ada Z, ya. Nah, sama seperti tadi ketika kita bahas manajerial mempengaruhi loyalitas misalkan. Nah, dari suatu manajerial tadi ternyata ada hal yang mendasar uh, apa ya istilahnya? Ternyata input outcome-nya dari seseorang juga berpengaruh nih terhadap loyalitas. Nah, biasanya itu juga diukur. Ya. Jadi kalau di SEM itu ada namanya variabel moderasi atau variabel perantara. Ya.
Seperti itu. Next. Ya, kalian kan sudah belajar ya. Ini X, X1, X2. Ini dihubungkan. Jadi ini ada LX1. LX1, X2. Ya, korelasi dari X1, X2. Karena dia melengkung hanya menghubungkan. Ya, X1, X2. Berarti modelnya bagaimana? Y sama dengan X1 ditambah X2. Sorry, kalau model regresinya bukan kayak gini dong ya. Model regresinya berarti Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error. Ini modelnya ya. Jadi X1 mempengaruhi Y, X2 juga mempengaruhi Y. Tapi X1 tidak mempengaruhi X2. Ini independen ya. Nah, ini biasanya nanti ditambahkan dengan error. Ya, ini kan errornya ini ya. Itu untuk model regresi programnya. Nah, seperti ini tadi model mediasi. Ini harusnya ini ya. Apa namanya? Sorry. Ini harusnya biasanya kalau di rem itu kebaliknya ini harusnya Z, ini Y. Ya. Jadi X untuk mempengaruhi Y itu ada variabel mediasi, mediatornya atau interveningnya. Ya, X mempengaruhi Z dulu. Jadi kan nanti jalurnya kan gini. X ke Z, ya, baru Z ke Y. Kalau kita gambarkan atau kita tuliskan ke ini, tadi Z sama dengan ininya ya. Ini apa namanya koefisiennya ya, misalkan beta 1 X ya. Ini biasanya juga ada errornya di sini. Ya, tambah error. Ini beta 1 biasanya ya. Oh, ini beta 2. X mempengaruhi Z, Z mempengaruhi Y. Y sama dengan beta 2 Z plus error. Ya, ini juga ada errornya karena dia sekali lagi endogen. Ya, kalau X ini adalah exogen. Nah, kalau ini kita sudah bisa menggabungkan, kita juga bisa menggabungkan model kombinasi pertama dari regresi biasa dan mediasi. Ya, ini kita sudah bisa membentuk suatu ada yang namanya direct and indirect. Ya, tadi X ya mempengaruhi Y mempengaruhi Z, tapi X sekali lagi bisa mempengaruhi langsung mempengaruhi secara Z ya. X ke Z ini kan langsung ya, dinamakan direct effect atau efek langsung, direct effect. Tuh tulisan buku, maka bisa dibaca ya. Nah, dengan adanya variabel mediasi ini kan variabel mediasi ya namanya Y. Ini harusnya Z ya, harusnya ya. Ini Z, ini Y. Ya, misalkan X ke Z dulu, Z baru ke Y. Ya, X ke Z dulu,
Z sebagai Y ini namanya indirect. Ya, pengaruh tidak langsung. Karena apa? Karena dia harus melewati suatu indirect effect. Karena dia nggak langsung pengaruhnya. Harus melalui variabel Z-nya dulu. Ya, itu untuk yang model kombinasi pertama dan kedua. Yang keempat adalah, ini sudah agak kompleks ya. Yang keempat ini, kita bahas. Ini ada dua eksogen, ya, dua eksogen dan dua endo, eh, dua eksogen, ya, dua eksogen, dan variabel X1, X2, Y1, Y2 dengan pola jalur X1 ke X2. Ya, muaranya nantinya ujungnya ke Y2, ya kan? Ya, X1 ke X2. Berarti kalau ini kita bicara tentang direct effect ya. Kita bicara tentang direct effect. Direct effect X1 ke Y2. Y1 ke Y2. Kalau indirect effect-nya, ya, indirect effect-nya tadi X1 ke X2 baru ke Y2. Ya, nanti kita melihatnya dari beberapa sisi memang. Jadi seperti itu. Jadi uh, uh, X1 ke Y2 ini langsung ya. Bisa X1 ke X2 ke Y2 ya. Jadi X2 ini adalah dinamakan dengan variabel mediasi antara X1 dan Y2 ya. Sampai sini jelas? Harapannya jelas ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini silakan dibaca sendiri ya. Dan model rekursif dan non-rekursif ini contohnya ya. Jadi anak panah menuju satu arah, satu ke dua, tiga ke empat, ya, dua ke tiga, tiga ke empat. Nggak ada yang berbalik. Tidak ada yang terbalik. Misalnya dari empat ke satu, nggak ada. Itu namanya model rekursif. Ya, jadi model rekursif ialah jika semua anak panah menuju satu arah, satu arah, satu ke tiga, tiga ke empat. Ya, nggak satu ke tiga, tiga ke empat, empat ke satu. Kembali lagi kan. Kalau kembali lagi, misalkan, itu namanya non-rekursif. Ya, ini ada hubungan sebab akibat atau reciprocal cause. Ya, misalnya dari 4 ke 3 atau dari 3 ke satu dan 2. Nah, ini beberapa notasi yang biasanya teman-teman sering temukan ketika belajar SEM ya. Ada ini ada cara bacanya juga ya, ada si atau variabel eksogen, variabel laten yang tidak dipengaruhi variabel laten yang lain. Ada variabel endogen yang dipengaruhi variabel laten yang lain. Ada gamma. Ya, jadi kalau kita bicara tentang SEM, ya, notasinya pun juga beda ya. Koefisien pengukuran hubungan antara variabel endogen dengan eksogen, kita menggunakan gamma. Ya, bukan beta, tapi gamma.
Ya, kalau kita sama-sama variabel endogennya, ya misalkan eh, nah misalkan ini ya. Nah, misalkan dari X1 ke X2 ke Y, kemudian sorry, oh iya sih boleh, boleh. Dari X2 bisa ke Y2. Nah, eh ini berarti endogen dengan eksogen. Eksogennya yang mana? Yang ini kan? Berarti ini kita pakai gamma. Ya, untuk menghubungannya kita menggunakan gamma, nggak boleh pakai beta. Kalau tadi kan yang di depan memang ilustrasi ya. Tapi ketika kita belajar sudah belajar notasi, eh, harapannya bisa diupdate gitu ya, update ilmu juga ya. Jadi ketika ada endogen dan eksogen disimbolkan dengan gamma. Ketika hubungan antar variabel endogen, ya kita simbolkan dengan beta. Kalau zeta itu variabel berubah laten yang tidak dijelaskan oleh model. Biasanya error gitu ya. Errornya berapa? Ya, variabel berubah laten yang tidak dijelaskan oleh model. Ini contohnya misalkan ketika kalian belajar R-square gitu ya. Nah, nanti kita juga belajar di sini cara menuliskan notasinya untuk yang zeta. Ya, ini juga ada X ya. Kalau X itu biasanya dituliskan ketika variabel indikator, menjelaskan variabel indikator dari variabel eksogen. Ya, dari variabel eksogen. Y itu variabel indikator dari berubah laten endogen. Jadi ada variabel laten eksogen, ada variabel laten endogen, ada variabel indikator. Ya, indikator itu yang ini tadi, misalkan X ya, sorry, bukan X. Kita sudah belajar ya, bukan X berarti apa? Variabel endogen tadi. Coba, ayo kita cek ya. Nah, misalkan time eta dibentuk dari lambda 1 tambah lambda 2 akan tambah lambda 3. Sorry. Lambda itu koefisien loading faktornya ya. Oke. Ini ya. Eta, eta itu kayak tarung-tarung ya sebetulnya. Eta itu dibentuk dari Y1, Y2, Y3. Ini variabel indikator ya. Jadi ketika saya punya eta di sini ya, ini ada Y1, ini ada Y2, ini ada Y3 ya. Ini ada ke C ya karena dia eksogen, ada X1, X2, X3. Intinya adalah indikator itu yang membentuk suatu
variabel laten. Ya, variabel indikator ke eksogen kita gunakan X, ke variabel indikatornya variabel latennya endogen kita gunakan Y, gitu ya. Baik. Kemudian untuk errornya kita gunakan epsilon dan delta. Ke epsilon itu untuk endogen, ya. Untuk delta itu adalah pengukuran indikator X, ya, atau pengukuran indikator eksogen. Oke. Berikut merupakan model pengukurannya tadi ya. Ya, seperti tadi. Y1 sama dengan, nah ini indikatornya. Indikator untuk membentuk suatu, apa tadi, eta 1. Indikator 2 untuk membentuk eta 2 ditambah error dan sebagainya ya. Ini untuk variabel eksogen. Kok ini endogen ya, karena dia Y kan. Ya, karena dia Y1, Y2, Y3, Y4. Kita, ini endogen. Ini CFA-nya. Ya, modelnya seperti ini. Jadi nanti muncul Y1 modelnya seperti ini, Y2 seperti ini, Y3 seperti ini, Y4 seperti ini. Untuk CFA-nya. Kalau eksogen, ya, bicara tentang eksogen, ini X1, X2, ini lambda X11 besi 1, ya, ditambah apa ini? Delta atau epsilon? Ya, ini delta ya. Oke. Bentuk matriks dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, jadi cara menuliskan matriksnya seperti berikut. Nah, berikut model persamaan strukturalnya ya. Nah, asumsi dalam SEM sendiri itu ada dua. Ada normalitas linearitas, nanti ada satunya, yaitu tidak ada multiko dan singularitas. Ya, ini yang sering kali ditampilkan dalam eh, jurnal gitu ya, bahwa sebaran data harus memenuhi asumsi sebaran multivariat normal. Ya, dan hubungan antar estimate parameter bersifat linear. Ya, biasanya kalau sudah normal multivariat, kita bisa juga melihat outliernya. Karena sekali lagi, ketika kalian belajar tentang regresi, ketika ada data outlier, ya, estimasinya akan bias, ya. Karena outlier ini kan nilai pencilan, ya. Maka biasanya kalau di SEM, itu kita melihat yang pertama adalah normal multivariat, ini pasti. Karena kita menggunakan estimasinya eh, namanya PLS ya. PLS, makanya kita menggunakan normal multivariat. Jadi kita belajar yang mudah-mudah saja. Biasanya SEM PLS atau eh, estimatornya MLE. Ya, kita gunakan MLE, Maximum Likely Estimation. Ya, kita gunakan SEM PLS. Ini yang mudah. Nah, asumsinya ini tadi. Sama seperti ketika kalian belajar regresi linear. Ya, dan normal ada multivariat. Selain itu juga sekali lagi tidak ada multigo. Ya, asumsi X, ya, asumsi X maupun asumsi Y, ya, ketika kalian menghubungkan itu sudah harus jelas antar variabel eksogennya tidak saling berhubungan. Ya, oke, next.
Nah, berikut merupakan tahap-tahapannya. Jadi ada pengembangan model berbasis konsep dan teori, mengonstruksi diagram jalur, mengonversikan diagram jalur ke dalam model struktural, estimasi parameter, pengujian model, ya. Kita pengujiannya menggunakan overall, ya. Kemudian ada goodness of fit, ada validity and reliability construct. Jadi kalau di SEM, ya kalau di SEM teman-teman biasanya juga menampilkan ini validity and reliability. Beda dengan validitas dan reliabilitas ya. Beda dengan validitas dan reliabilitas ketika kalian belajar untuk membentuk suatu kuesioner. Ya, kalau ini lebih mengarah kepada konstruknya. Kita fokus ke konstruknya. Kalau validity di SEM itu kita melihatnya dari nilai CFA-nya. Nilai CFA-nya. Ketika dia signifikan, signifikan itu kan artinya dia apa namanya? Ketika dia signifikan, itu dia valid. Karena apa? Dia berpengaruh untuk membentuk suatu variabel faktor yang akan dijelaskan tersebut, variabel latennya. Ya, makanya CFA-nya harus signifikan. Kalau nggak signifikan bagaimana? Ya harus dicek lagi nilainya bagaimana. Apakah ada data yang istilahnya nyeleneh? Ya, nyeleneh itu artinya outlier, bisa jadi outlier atau mungkin ya diceklah datanya ya. Dicek datanya bisa jadi karena outlier dan lain sebagainya. Tapi biasanya memang ada data-data pencilan yang memang menyebabkan CFA-nya menjadi tidak signifikan. Ya, reliability construct ini biasanya kita melihat dari standar loading factor. Ya, standar loading factor nanti kita setelah ini kita belajar ya. Standar loading factor. Jadi untuk melihat konsistensi dari suatu variabel konstrak untuk menjelaskan variabel laten. Ya. Oke, beda dengan convex alpha ya. Beda dengan perhitungan convex alpha. Reliability dan validity SEM itu validity kita menggunakan CFA, kalau reliability construct kita menggunakan nilai standardized dari loading faktornya. Nah, untuk evaluasi modelnya, ya, untuk menilai kelayakan model yang diperoleh terhadap data, ya, ini indikatornya. Minimal jelek-jeleko gitu ya, jelek-jeleko harus ada satu yang terpenuhi. Ya, misalkan LMSEA-nya harus kurang dari 0,08. Ini dikatakan bagus. Ya, GFI-nya lebih dari 0,9. Kalau lebih dari sama dengan 0,9 ini dikatakan bagus. Cut off-nya ya, indeks kebaikannya. Ya, ini cut off-nya. 0,05, 0,08 ini cut off-nya. Kalau dia memenuhi kriteria satu aja itu sudah dikatakan baik. Ya, ya syukur-syukur kalau kalian bisa memenuhi semuanya. Tapi jarang sekali suatu data itu bisa bagus gitu ya. Apalagi data survei. Ya, minimal ada satu lah. Satu yang nyantol gitu ya. Kalau nggak nyantol bagaimana? Kalian belajar ada namanya suatu metode yang namanya modification index. Modification index. Jadi kalian nggak boleh memodifikasi datanya, nggak boleh. Ya, namanya manipulasi dong. Ya, kalian bisa memodifikasi dari jalurnya, pola jalurnya.
itu nanti yang akan membantu uh, meng-up ya, meng-up menjadi cut-off value-nya, cut-off index ini menjadi lebih baik lagi. Ya, kalian belajar modification index ya. Nanti coba kita praktekkan satu atau dua kali ya, untuk meng-up ya, istilahnya meng-up dari nilai goodness of it-nya. Oke. Nah, jadi selain menggunakan indikator nilai goodness of it, perlu dilakukan evaluasi atau uji kecocokan model untuk setiap konstruk yang membangun suatu model. Ya, ada validity, ada reliability dari model pengukuran. Nah, ini validity construct jika nilai loading faktornya lebih besar dari 1,96. Ya, ini untuk praktisnya lebih dari 2 atau signifikan gitu ya. Atau nilai standardized loading faktornya lebih dari 0,70. Apa sih Mas standardized loading factor? Tadi kita pelajari ya. Kemudian reliability construct itu dihitung dari standard loading, sigma standard loading dikuadratkan per standard loading disigmakan dikuadratkan ditambah sigma error I itu ya, di mana error I itu didapatkan dari satu mean standard loading ya, standard loading ya. Oke. Nah, untuk software yang dapat digunakan kita bisa menggunakan Amos ya, Israel, Mplus, Tata, dan juga R. Tapi yang lebih mudah memang dan lebih familiar di dunia statistik adalah Amos gitu ya. Kalau kalian belajar Mplus itu kalian nanti ketika kalian ada SEM 2 level itu bagus untuk Mplus ya. SEM 2 level itu seperti apa Mas? Kalau SEM 2 level itu dia menggabungkan antara dua level gitu ya, namanya juga multi level gitu kan. Kalau multi level berarti dia ada level, misalkan ada level individu, ada level organisasi pengukurannya ya. Biasanya kalau kalian lebih sederhana menggunakan SMPLS biasa itu hanya di satu level. Apakah kalian levelnya organisasi, biasanya diwakili oleh pejabatnya, atau level individu ya. Tapi kalau M plus ini biasanya melalui sintak, ini bagus sekali untuk multi level. Multi level. Jadi kalian menggabungkan antara level individu dengan level organisasi. Istilahnya kalau di pengembangan sumber daya manusia itu ada top down, ada bottom up. Ya, ini sebagai tambahan aja ya. Kalian kepingin belajar lebih jauh tentang SEM, monggo silakan. Oke, oke. Siapkan data dan softwarenya. Silakan jika belum mendownload ya, silakan diakses melalui link berikut ya. Ini blogspot dari teman saya. Silakan digunakan sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, ini di PPT ini juga sudah saya tampilkan terkait beberapa penjelasan ya, beberapa penjelasan terkait uh, tool ya, tool pada Amos yang akan kita gunakan.
Oke, kita langsung ke Amos ya, rekan-rekan. Bentar, saya siapkan dulu. Jadi untuk datanya kita sama ya, kita susun di SPSS dulu ya, karena Amos itu pada dasarnya adalah bawaannya dari bawaannya dari SPSS. Jadi eh, building datanya, raw datanya itu dibangun dari mana? Dari SPSS gitu ya. Oke, misalkan kita gunakan PD01 sampai 6 gitu ya untuk software Amos-nya. Teman-teman bisa eh, eksplorasi lebih jauh ya. Nah, untuk ini kan potret ya, kita bisa menggunakan landscape di sini. Sebentar. Nah, di view interface properties ya, paper size-nya kita ganti dengan landscape misalkan tergantung sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan kita perkirakan oh A4 cukup, oke, monggo ya. Kemudian di apply. Saya lebih suka ketika menggambar itu di landscape ya daripada kok di portrait. Kok di portrait itu kesannya kecil ya. Oke, eh ini kita bisa gunakan ya. Kalau ini adalah menggambar latex variabel. Jadi modelnya, nah ini tinggal di klik aja, tik 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 tik. Nah, ini harusnya ada yang di atas ya. Nah, dikecilkan aja. Oke, misalkan eh tadi apa tadi? Sudah aku lupa. Aku punya contoh kan ya. Sebentar. Nah, ini contohnya ya, contoh yang sudah saya buatkan ya. Misalkan kita konstruk di sini aja boleh sih. BDO dibentuk dari 4 indikator ya, 1, 2, 3, 4. Oke, ini ya. Nah, untuk mengembalikannya kita gunakan ini, select one object. Ya, oke. Nah, untuk menamainya tinggal diklik titik. Nah, variable name-nya misalkan PDO. Karena kita sudah gunakan, kita bedakannya. Yang nanti ngiranya nggak ini. Variable name dan variable labelnya silakan disamakan saja. Kemudian, ini tinggal diberikan nama aja. Misalkan BDO 01 ya. Nah, sorry, 01. Harapannya variable name itu sama dengan variable labelnya gitu ya. BDO 02 dan seterusnya. Ini tadi apa? Variabel garaknya ya. Variabel garaknya kita beri nama E misalkan. E01 misalkan. W.
dan seterusnya, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, nanti dia akan membentuk seperti ini. Nah, ini macam-macam ya. Ada draw laten ini untuk menggambar variabel laten atau menambah indikator pada laten variabel. Kalau ini dia menambah suatu variabel error gitu ya, atau unique variable. Nah, ini path-nya. Menggambarkan ini PDO ke OCC, kita tarik garis itu. Nah, nggak mau karena dia sudah ada di sini. Ya, sudah digambar. Ya, coba kita gambarkannya. Misalkan ini di sini. Ini misalkan 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita bisa membolak-balikkan ini ya. Kita bisa memutarkan dari menu mana ini? Dari sini. Rotate the indicator of latent variable. Ya, kalian bisa merapikan. Ya, nah, oke. Ini kan nggak rapi banget ya, nggak banget ya. Bisa kalian gunakan ini fit resize path diagram on to fit on page. Nah, sehingga dia masuk dalam satu halaman. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kalian bisa explore sebanyak-banyaknya untuk Amos ini ya. Namanya yang uh, research projectnya, final projectnya pakai SAM, silakan diekspor sebebas-bebasnya. Kita hanya memberikan suatu dasarannya saja ya. Oke, kita sudah bentuk seperti ini ya. Kalau di SAM intinya adalah ini harus satu ya. Ini harus satu. Ingat bahwa dasarnya tadi adalah ketika variabel eksogen itu tidak ada errornya. Tapi ketika ada endogennya, dia ada variabel errornya. Ya. Loh, Mas, cara menambahkannya bagaimana? Tadi kan misalkan ini ya. Nah, misalkan ini UCC ya. Kita bisa tambahkan di sini. Nah, ini kan sudah ini ya. Variabel errornya kan sudah bentuk ya. Nah, ini untuk menghapus ya. Ini untuk menghapus. Ini untuk memutar. Ini untuk mengapikan biasanya. Ya, kalian bisa ekspor sebanyak-banyaknya. Oke. Jadi ini untuk menambah variabel errornya gitu ya pada laten variabel. Oke, caranya adalah kalian buka di sini data filenya dulu. Ya, nah ini data file. Kok sudah digambar, buka data filenya. Nah, di file name-nya silakan diarahkan kepada SPSS-nya. Misalkan sebagai contoh, saya gunakan SPSS Praktikum gitu ya. Tadi kita gunakan SPSS Praktikum ya, datanya. Nah, kemudian di OK. Nah, bagaimana caranya supaya diagram jalur ini tahu, oh ini datanya si variabel ini. Kita masukkan satu-satu dari ini, variabel in dataset. Nah, udah muncul ya.
Nah, kita masukkan satu-satu. Nah, ini PDE 01, sorry, ini ya nanti di data lagi ya. Misalkan ini PDE 01. Nah, ini ditarik garis, sorry, di drag, masukkan ke kotaknya. Ya, PDE 01 misalkan. Ini ada beberapa yang ini ya, saya delete ya. Ini misalkan PDO 03. Nah, disesuaikan dengan data setnya. PDO 004, PDO 005, ya. Misalkan ini OCC 01. Ya, kita masukkan satu-satu. CC 02, dan seterusnya ya. Ini sudah saya masukkan. Oke, jangan lupa di save ya, Rek. Jangan lupa di save. Save, ya. Kasih namanya sembarang, ya. Kemudian di view, analyze properties, kita gunakan yang maksimum likelihood, ya. Maksimum likelihood. Ini SAMPLS, ya. Pendekatannya maksimum likelihood. Kemudian numerikalnya dibiarkan saja. Outputnya biasanya kita standarnya gitu ya, standarnya kita keluarkan seperti ini ya. Ada tes normality dan outlier, ada standard estimate, ada indirect, direct, and total effect, ada covariant korelasi, matris covariant dan korelasi, dan juga critical ratios for difference. Ya, ini dicentang. Oke, yang lain biarkan saja. Nah, cara runningnya cukup mudah. Silakan di-analyze dan calculate estimate. Ya, kita tunggu. Ya, oke. Sudah ya. Nah, kalau sudah, nah, kita ke text output. Nah, ini ada text output. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, ini biarkan ya, analyze kemari dibiarkan. Nah, the model is recursive. Apa itu recursive tadi? Hanya satu arah. Ya, hanya satu arah. Sampel size-nya 50. Oke, variabel summaris dibiarkan saja. Hanya sebatas untuk summary ya, summary. Nah, kita ke assessment of normality. Nanti untuk belajar normal multivariate, kalian belajar di multi ya. Kita uh, apa namanya, sederhana saja. Kalau di SEM, kalian di CL-nya ini harus antara min 1,96. Ini titik kritisnya. Ya, antara min 1,96 sampai 1,96. Nah, ini kan 1,938. Kan berarti masih lebih kecil. Maka dia normal multivariate. Ya, oke. Tuh. Berarti asumsi pertama kita sudah clear ya. Kemudian, nah, jarak Mahalanobis ini digunakan untuk deteksi outlier multivariate. Ya, deteksi outlier multivariate. Biasanya ini juga
berkaitan dengan normality tadi, ya, berkaitan dengan normality. Kalau misalkan di normality-nya dia nggak normal, silakan cek di, biasanya gampangannya cek di jarak Mahalanobisnya, cek di observasi number-nya. Kalau kalian banyak data yang istilahnya diambil gitu ya, dan masih memenuhi sampel, misalkan cadangan data kalian banyak, silakan gampangannya di delete gitu ya. Tapi kalau data survei kok di delete itu kan eman gitu ya, apalagi kalian juga perjuangan sekali gitu ya. Kalau dulu saya PKM, saya 1000, saya delete 100 masih nggak kelihatan mata gitu ya, masih 900 gitu kan. Nah kalau misalkan kalian cuman ngambilnya jumlah sampel minimalnya adalah 30 misalkan, kemudian kalian cuma ngambil 35, kalian delete 10, kan ya sak perkara dewe gitu kan. Nah, saran saya lebih baik dicek lagi datanya gitu ya, kalau nggak dikonfirmasi. Yang jelas adalah dalam pengambilan data kalian tidak boleh mengarang gitu ya. Oke. Nah, untuk deteksi multivariat ya, kita bisa lihat di sini ya. Di Mahalanobis D-square-nya ini dibandingkan dengan C-square 0,001 dengan jumlah indikatornya atau P-nya secara multivariat ya. Kok saya hitung tadi ketemunya 45,31 kalau nggak salah. Sorry. Bentar. Ya, C-square 0,001, jumlah indikator kita 20 adalah 45,31. Ini cut off-nya. Ini Mahalanobis D-square ini dia sudah urut dari yang terbesar ke terkecil. Coba kita cek ya. 30 ke bawah, semakin kecil, dan semakin kecil. Maka kita bisa gunakan jarak Mahalanobis ini untuk membandingkan. Ya, ketika dia masih kurang dari, maka dapat dikatakan bahwa data tidak terdapat outlier secara multivariat. Ya, karena dia kurang dari chi-square 0,01 dengan jumlah indikatornya. Ya, chi-square dengan taraf signifikan 0,01, 0,001 dengan jumlah indikator 20 ketemu 45,31. 30,601 lebih kecil dari 45,31, yang artinya tidak terdapat outlier secara multivariat. Oke, sampai sini yang mau ditanyakan. Oke. Nah, node model ini adalah semacam uji serentaknya. Uji serentaknya berarti minimal, ya, kita lihat probability levelnya ya. Minimal ada satu variabel yang berpengaruh signifikan gitu ya. Oke.
Karena dia menggunakan MLE, maka statistik ujinya menggunakan C-square, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Oke. Untuk request, untuk ini merupakan uji parsialnya, gitu ya, uji parsialnya. Ini gongnya, gitu ya, gongnya. Di mana kita tuh kepingin tahu yang mana sih yang signifikan, gitu kan. Nah, tapi sebelum itu, karena kan kalian prinsipnya adalah kalau di SEM itu adalah CFA, gitu ya. Nah, dicari ya. Nah, dari PDO kan ini kalau kita gunakan ini anggap aja ya alfanya misalkan 0,1 kan dia berarti masih signifikan ya. Berarti PDO masih eh, CFA-nya masih signifikan ketika menggunakan dalam signifikan 0,1 ya. PDO 01, PDO 03, 04, 05. Nah, prinsipnya adalah kalau di SEM itu harus ada salah satu yang harus estimasinya sama dengan satu ya, istilahnya pembobotnya, gitu ya, pembobotnya. Nah, di OCC kita juga lihat bahwa signifikan semua kan, berarti dia secara CFA OCC juga masih dapat layak dalam mem, eh, OCC 1 sampai OCC 9 dapat mampu membentuk variabel OCC, gitu ya. Begitu juga dengan indikator OP1, OP6, OP5, OP4, OP3, OP2, OP1, OP7. Ya, karena dia signifikan semua, berarti dia indikator OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7 dapat mampu menjelaskan variabel laten OP. Itu ya, untuk CFA-nya. Nah, tadi kan ada teori itu bahwa lebih dari 0,7 itu dikatakan baik ya. Kita lihat estimasinya di sini. Nah, estimasinya kan juga juga lebih dari itu 0,7 kan. Nah, nah ini ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa eh, indikator-indikator yang membentuk suatu variabel laten tersebut sudah valid ya. Kita bisa gunakan itu untuk validitas juga ya. Selain untuk validitas juga untuk konfirmatori faktor analisis. Karena sekali lagi, SEM itu gabungan dari CFA dan analisis jalur. Oke, bisa dipahami? Baik, itu untuk CFA. Itu untuk yang CFA. Oke, dari CFA kita sudah menemukan bahwa indikator-indikator ini itu sudah memenuhi gitu ya untuk membentuk suatu variabel laten. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Di sini berarti ada PDO, PDO mempengaruhi OCC. Dia kan signifikan.
Ya, dari nilai P value-nya. Ya, dua nilai itu kan dia kurang dari 0,1. Ya, kok kita gunakan alfa 0,1. Berarti PDO mempengaruhi OCC signifikan. OCC mempengaruhi OP signifikan. Ya, bisa dipahami? Oke. Itu untuk yang nilai signifikansinya, nilai parsialnya, nilai parsial. Nah, estimate ya atau nilai routing faktornya ini kita bisa gunakan untuk interpretasi. Ya, interpretasinya bagaimana berarti? Berarti PDO ya sama dengan 1,227 OCC. Ya, tahu kalau kita gambarkan di sini, sebentar. Kalau kita gambarkan di sini, nah, nah ini berarti PDO 1,227. Ya, artinya apa? Setiap kenaikan 1 PDO, maka akan meningkatkan OCC sebesar 1,227. Prinsipnya sama seperti ketika kalian belajar regresi. Itu ya. Artinya apa di sini? Setiap boleh 1% atau satu satuan gitu ya. Nah, setiap kenaikan satu satuan BDO maka akan meningkatkan OCC sebesar 1,227 satuan. Ini interpretasinya. Nah, tadi coba kita ke OCC ke OP ya. OCC ke OP tadi 0,857. OCC ke OP 0,857. 0,857. Yuk, siapa yang bisa? Setiap kenaikan satu satuan OCC, maka akan meningkatkan OP sebesar 0,857 kali satuan. Ya, 0,857 satuan dari OP. Bisa dipahami? Intinya sama kok kayak dengan regresi berganda. Itu ya. Oke. Itu untuk eh, uji parsial dan interpretasi modelnya. Nah, kita sekarang ke bawah ini eh, ketika kalian juga kepingin tahu gitu ya, berapa total efeknya, berapa standar desk untuk total efeknya, direct efeknya gitu ya. Standar desk direct indirectnya juga gitu ya. Nah, untuk menghitung nilai variabilitas, kalian bisa melihat di sini.
Standardized regression weights. Ini standardized untuk loading faktor dari masing-masing variabel konstruk atau indikator terhadap variabel laten yang terbentuk. Ya, cara menghitungnya adalah seperti ini. Kalian copy dulu ke Excel ya. Copy dulu ke Excel seperti ini. Oke, ini sudah saya copy ya. Misalkan ini nilai loading faktornya. Untuk menghitung itu kan menghitungnya dari satu main loading faktor ya. Ya, kita langsung aja. Nah, satu main loading faktornya berapa? Ya, kita tarik ke bawah, slide. Nah, cara menghitungnya tadi gimana? Sigma dari standar loading factor dikuadratkan, ya kan? Tipe standar loading factor tadi dikuadratkan ditambah sigma error. Ini kan tambah dengan variabilitasnya. Nah, ini saya coba sudah menghitung, ya, sum kemudian dikuadratkan, kemudian ini di sum, ya, ini di 6, ya, dibagi di 6 ditambah E6, ya, sigma EI-nya ketemu 0,77, yang artinya bahwa variabel PDO sudah variabel. Ya. Begitu juga menghitungnya dengan OCC dan OP. Saya kira juga perhitungannya cukup mudah ya. Oke. Sebentar. Saya kembali ke Amos dulu. Ada kurang satu output yang seringkali ditampilkan gitu ya, selain validitas reliabilitas tadi adalah nih model fitnya. Nah, silakan dicari, misalkan tadi ada CMIN, Cemin gitu ya, kemudian Cemin PDF. Nah, kalau kita lihat di sini kan kurang dari 2 ya sudah. Nah, berarti dia sudah fit gitu ya untuk indikator Cemin PDF. Nah, tapi dari GFI-nya kan masih belum ya. Dan nanti dijustifikasi saja bahwa hanya ada satu yang memenuhi. Kalian cari di mana di jurnal-jurnal yang memperbolehkan untuk satu indikator dapat dikatakan sudah bagus gitu ya. Nah, ini untuk model fitnya. Silakan dirangkum gitu ya, dibuat tabel, kemudian dibandingkan dengan cut off-nya yang tadi. Ya. Nah, biasanya untuk meningkatkan goodness of fit-nya itu kita lihat di modification index ya. Kalau misalkan model fit-nya nggak bagus gitu ya, biasanya kita lihat di modification index-nya. Nah, kita bisa memodifikasi jalurnya ya sesuai dengan nilai kovariansinya ini. Jadi kita harus menghubungkan EOP03 dengan EOP01. Kita hubungkan dengan panah 2. Coba ya, kita praktekkan. EOP03
dihubungkan dengan EOP01. Nah, ini ya, kita hubungkan dengan EOP01. Nah, oke, sudah ya. Kita coba satu aja untuk membuktikan apakah goodness of fit-nya berubah atau tidak gitu ya. Kita calculate. Seharusnya dia berubah, sorry. Seharusnya dia berubah. Nah, ya kan? Dia akan semakin DFI-nya kan tadi juga gak meningkat ya. Kalau tadi kan 1,8, cermin per DFI-nya kan berubah jadi 1,795 gitu ya. Nah, LMSA-nya kan juga berkurang ya. Jadi artinya apa? Modification index ini juga bisa digunakan untuk ketika kalian untuk meningkatkan model fit-nya. Seperti itu ya kurang lebih untuk praktikum structural equation modeling pada hari ini. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalian eksplor sendiri untuk Amos-nya. Belajar banyak sumber sekarang ya. Dari internet pun juga sudah, saya kira juga sudah memadai. Dan jika ada yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Manusia tak luput dari kesalahan seperti itu ya. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Semoga kalian selalu sukses. Terima kasih. Dadah.